Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dan sering kita dengar, yaitu terkait dengan sistem politik. Namun, yang menariknya kita akan melibatkan para ahli seperti David Einstein yang mengemukakan mengenai definisi sistem politik itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian stay tune terus ya di video ini. Nah, sebenarnya teman-teman bisa mendefinisikan secara sederhana terkait dengan sistem politik itu sendiri dengan memaknai setiap kata yang membangun daripada sistem politik itu. Dimulai daripada sistem itu merupakan komponen, unsur, lalu elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dan politik itu berhubungan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, tuntutan, dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan, sistem politik itu adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam suatu negara. Nah, menurut David Einstein, dia menyatakan bahwa sistem politik ini adalah pengalokasian nilai-nilai yang bersifat otoritatif atau memaksa. Adapun nilai-nilai yang dialokasikan seperti pendidikan, kesehatan, lalu pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, David Einstein juga mengemukakan ciri-ciri terkait sistem politik itu. Ada 4 klasifikasi sistem politik menurut David Einstein. Dimulai daripada identifikasi, lalu ada diferensiasi, input dan output, serta integritas. Nah, identifikasi ini merupakan pembeda antara sistem politik yang lainnya. Apa yang disebut dengan sistem dan apa yang disebut dengan unit, batas, dan sebagainya. Lalu ciri diferensiasi, yaitu memberikan penekanan bahwa terdapatnya pembagian dalam kerja dari unit atau elemen yang ada di dalam sebuah sistem politik itu sendiri. Sedangkan input, output itu berupa kalau input berupa dukungan, tuntutan, kritik, sedangkan output itu sebuah kebijakan, energi yang dikeluarkan, dan sebagainya. Sedangkan integrasi maksud saya, yaitu nah, lalu daripada ciri-ciri yang telah dikemukakan oleh David Einstein, selanjutnya kita akan mengelaborasi terhadap interaksi dengan lingkungan. Sistem politik itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia akan selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternal yang mencangkup lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan internasional. Nah, lingkungan sosial ini meliputi ada norma, budaya, dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan lingkungan ekonomi seperti sistem produksi, distribusi, dan sebagainya. Selanjutnya ada lingkungan internasional, hubungan luar negeri dengan geopolitik. Ketika masukan masyarakat mengajukan tuntutan, misalnya seperti kenaikan harga pokok atau isu lingkungan lainnya, itu dijadikan sebagai input ke dalam sistem. Kemudian pemerintah merespon dengan kebijakan. Disinilah terlihat adanya sebuah interaksi antara sistem politik dengan lingkungan. Lalu, dari segala penjelasan yang telah saya kemukakan, pasti kita bertanya-tanya, lalu apa makna dari semua ini bagi saya secara pribadi? Nah, saya di sini menyadari bahwa sistem politik ini bukan hanya tentang pemilu ataupun partai. Ia adalah struktur hidup masyarakat itu sendiri. Kualitas demokrasi tergantung pada bagaimana sistem itu terbuka terhadap masukan warga maupun merespon dan tetap akuntabel. Nah, sebagai warga negara, saya belajar bahwa partisipasi politik bukan sekedar hak, tetapi juga merupakan tanggung jawab. Misalnya nih, saya ikut diskusi politik tentang kebijakan lingkungan daerah. Saya ikut bagian daripada sistem politik itu sendiri. Di Indonesia, tantangan sistem politik modern adalah bagaimana tetap responsif terhadap suara rakyat, bebas dari korupsi, dan kuat menghadapi tekanan oligarki. Nah, secara nyata kita dapat merasakannya. Contohnya seperti ketika masyarakat mendesak mengenai pengesahan RUU Perlindungan Data Diri, dan pemerintahan merespon dan menyusun dan mengesahkan undang-undang tersebut. Ketika melihat sistem politik itu berfungsi sebagai mestinya, ada input dan proses dan output yang dikeluarkan. Namun saat aspirasi publik seperti penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja diabaikan, ini menjadi refleksi bahwa masih ada celah dalam mekanisme representasi dan responsibilitas itu sendiri. Nah, sistem politik adalah
milik kita bersama, bukan hanya urusan para tokoh elit. Ia bekerja ketika kita terlibat, bersuara dan mengawasi. Mari kita menjadi bagian daripada sistem politik Indonesia yang lebih inklusif, adil dan transparan. Nah, dari segala sesuatu itu, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe. Oke, bye bye.